Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan metode riset kualitatif ya. Kalau 2 pekan yang lalu teman-teman semuanya belajar mengenai pendekatan naratif dan studi kasus, kali ini atau pekan ini kita akan membahas tentang pendekatan fenomenologi. Saya ingin menyapa teman-teman angkatan 2019 dari kelas A sampai kelas I. Hari ini kita akan membahas tentang pendekatan tersebut ya. Oke, baik. Untuk mengawali pertemuan kita, saya coba membuka dengan sebuah pertanyaan. Gitu. Kenapa sih fenomenologi? Gitu. Apa urgensinya atau apa alasan kenapa kita harus menggunakan desain atau pendekatan fenomenologi? Saya memberi satu alasan dalam hal ini, yaitu berkaitan dengan tacit dan explicit knowledge yang kita punya, gitu ya. Nah, eh, dalam beberapa literatur dijelaskan memang bahwa pengetahuan individu itu atau orang itu terbagi atas 2 hal, yaitu explicit dan tacit knowledge. Nah, kalau explicit knowledge itu berkaitan dengan sesuatu yang terdokumentasi dengan baik. Apa yang kita pelajari dari literatur, dari buku, gitu kan, dari rekaman-rekaman, gitu. Kemudian dari foto dan video. Jadi sesuatu yang terdokumentasikan. Kemudian kita pelajari. Kalau teman-teman belajar dari buku, teman-teman belajar dari video pembelajaran ini, gitu kan. Teman-teman belajar dari misalnya alat tes ya, kemudian ada manualnya, teman-teman belajar dari sana, itu namanya explicit knowledge. Sesuatu yang teman-teman pelajari dengan hal-hal yang terdokumentasikan. Gitu. Tetapi teman-teman, eh, pengetahuan yang seringkali tidak terdokumentasikan itu, terutama pada masyarakat-masyarakat dengan budaya tutur ya teman-teman. Kalau kita lihat masyarakat barat, orang-orang barat itu mereka terbiasa dengan budaya tulis sehingga explicit knowledge-nya terdokumentasikan dengan baik. Kita sementara masyarakat dengan budaya tutur seperti Indonesia seringkali uh, apa yang kita pelajari dari orang tua atau orang-orang sekitar kita itu sifatnya disampaikan secara uh, vokal ya, secara tutur dari proses tutur gitu. Makanya seringkali itu menjadi tacit knowledge. Jadi tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang kita dapatkan dari sesuatu yang tidak terdokumentasikan. Gitu. Contoh misalnya eh, pengalaman-pengalaman kita, gitu. Apa yang kita alami, kemudian emosi yang pernah kita rasakan, gitu. Jadi tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang sebenarnya tidak kita pelajari secara langsung. Kadang kita juga tidak sadari bahwa kita sedang belajar, gitu ya. Karena kita tacit knowledge itu merupakan sesuatu yang kita alami secara langsung, gitu. Itu yang namanya tacit knowledge, gitu. Nah, alasan kemudian kenapa tacit dan explicit knowledge ini cukup relevan untuk menjawab kenapa kita mempelajari fenomenologi, karena beberapa studi menyebutkan bahwa sebagian besar apa yang kita ketahui saat ini itu adalah berasal dari tacit knowledge kita, gitu. Namun itu merupakan hal yang harus digali terlebih dahulu. Contoh misalnya pengalaman ya. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana individu keluar dari perasaan atau pengalaman traumatis kalau kita tidak coba untuk menggali hal tersebut. Gitu. Kita tidak pernah tahu makna ketangguhan bagi individu yang pernah mengalami bencana, yang pernah menjadi penyintas bencana, kalau kita tidak mencoba untuk menggali tacit knowledge yang mereka punya. Gitu. Inilah alasan kenapa kita menggunakan fenomenologi. Karena
biasanya sesuatu yang tertulis atau terdokumentasikan dengan baik itu ya belum memberikan informasi yang cukup komprehensif kepada kita tentang suatu fenomena gitu, tentang suatu fenomena. Makanya kita penting untuk melakukan riset fenomenologi terhadap sebuah fenomena untuk menggali tacit knowledge yang dimiliki oleh individu-individu atau informan-informan kita. Seperti contoh tadi ya, kita tidak akan pernah tahu seberapa besarnya dan bagaimana bentuk resiliensi bagi individu yang pernah menjadi korban bullying kalau kita tidak langsung menggali pengalaman mereka. Dan cara untuk menggali pengalaman mereka itu adalah dengan pendekatan fenomenologi. Gitu. Makanya dalam riset kualitatif, fenomenologi menjadi sangat penting untuk menjadikan tacit knowledge dari individu-individu tersebut muncul ke permukaan sehingga menjadi proses pembelajaran, menjadi sesuatu yang insightful untuk orang-orang atau pembaca. Begitu. Itu alasan kenapa kemudian kita menggunakan pendekatan fenomenologi dalam riset kualitatif, terutama hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep psikologi. Gitu. Nah, baik. Ada beberapa tokoh teman-teman dalam pendekatan fenomenologi yang mana latar belakang mereka memang sebagian besarnya berasal dari uh, apa tokoh-tokoh filsafat gitu. Tokoh yang paling pertama yang dinilai juga sebagai pemrakarsa ya dari pendekatan fenomenologi ini adalah Edmund Husserl gitu. Nah, uh, selain itu setelah Edmund Husserl juga ada Martin Heidegger. Nah, dari kedua tokoh ini mereka mengemukakan sebuah ide bahwa ketika kita ingin memahami sebuah realita, maka kita harus melihat pertama adalah ada objek. Objeknya itu siapa dan apa gitu. Kemudian ada eventnya gitu ya, situasi, kemudian kejadiannya. Itulah disebut dengan fenomena gitu. Itulah yang disebut dengan fenomena. Nah, dalam perspektifnya Edmund Husserl dan Martin Heidegger, dia menyatakan bahwa fenomena itu adalah sesuatu yang harus dipahami. Bagaimana kemudian fenomena itu bisa dipahami? Gitu. Bagi beberapa individu, memahami sebuah fenomena atau menjalani sebuah fenomena itu dilakukan dengan kesadaran atau consciousness. Gitu. Cara memahami sebuah fenomena itu adalah dengan consciousness, kesadaran mereka. Jadi ketika kita, contoh tadi ya teman-teman, ketika ada individu yang berupaya untuk menunjukkan resiliensi di tengah bencana, maka itu dilakukan secara sadar. Gitu. Cara dia memahami fenomenanya adalah bencana tadi, kemudian dia menjalani bencana tadi dengan consciousnessnya dalam bentuk resiliensi, gitu ya. Itulah yang disebut dengan realita, gitu. Realita yang sedang mereka jalani. Dan realita tadi, bagaimana mereka secara sadar untuk menjalani situasi bencana sebagai seorang penyintas dengan menunjukkan resiliensi, gitu ya. Itulah yang kita akan gali dari masing-masing informan. Gitu. Itu bagi Edmund Husserl. Jadi awalnya ketika pendekatan fenomenologi ini kemudian coba diajukan sebagai sebuah metode dalam penelitian, Edmund Husserl dan Martin Heidegger ini melihat bahwa cara paling optimal ketika ingin memahami seseorang atau memahami sebuah ilmu pengetahuan adalah langsung melihat pada realitasnya. Apa yang ada dalam realitas? Yaitu fenomena tadi. Gitu. Dalam fenomena itu kemudian terdapat upaya individu untuk memahami fenomena yang sedang mereka alami. Dan cara mereka memahami fenomena yang mereka alami tadi adalah dengan kesadaran yang mereka punya. Gitu. Gitu teman-teman. Itu berkaitan dengan tokoh yang pertama. Setelah masa Edmund Husserl dan Martin Heidegger,
Kemudian muncullah tokoh yang namanya Van Manen dengan pendekatan yang namanya hermeneutical phenomenology gitu. Jadi eh, dalam perspektifnya Van Manen, dia melihat bahwa sesuatu yang berkaitan dengan fenomenologi itu tentang bagaimana cara individu menunjukkan perilaku pada situasi keseharian mereka dan relasi keseharian mereka. Itu misalnya teman-teman coba untuk menggali tentang pelaku bullying ini pasca menjadi korban bullying, gitu ya. Mereka ini menjalani keseharian mereka seperti apa? Bagaimana mereka memaknai kehidupan sehari-hari mereka setelah menjadi seorang korban bullying, gitu. Dan bagaimana kemudian bentuk-bentuk relasi mereka. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan ya. Seharusnya dan bagaimana perilaku atau tindakan yang nampak gitu. Jadi apa yang teman-teman lihat itu seharusnya orang kalau sudah jadi korban bullying itu seperti apa. Tetapi yang nampak pada informan ini tuh bagaimana gitu. Jadi apa yang sesuai dan tidak sesuai. Dasen dan dasolennya antara realita dengan teori atau pengetahuan yang teman-teman punya dengan realita yang terjadi itu seperti apa gitu. Jadi contoh tadi, kalau orang sudah menjadi korban bullying itu harusnya merasa terpukul, malu berhadapan di muka publik gitu kan. Tetapi kemudian yang terjadi realitanya bagaimana dengan orang itu. Itu yang kita lihat. Kemudian eh, hal yang kedua terkait dengan relasi yang mau kita lihat dalam hermeneutical phenomenology itu adalah bagaimana individu tersebut bertindak sebagai manusia gitu, setelah menjadi korban bullying gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perhatian dan kebijaksanaan. Nah, dalam hal ini ketika kita melakukan atau mencoba melakukan pendekatan fenomenologi, yang kita lihat adalah pertama adalah fenomenanya, kemudian kita berupaya untuk menginterpretasi fenomena tersebut. Kemudian setelah menginterpretasi fenomenanya, kita coba untuk mendeskripsikan fenomena tadi. Setelah mendeskripsikan fenomenanya, kita mencoba mendeskripsikan fenomena ya dari catatan-catatan kita. Kemudian setelah itu kita menarik tema-tema yang esensial dari fenomena tadi. Misalnya, ternyata setelah menjadi korban bullying, ada beberapa hal yang mereka lakukan gitu. Ada orang yang mencoba mencari pertolongan, ada orang yang sangat terpukul dengan kondisi tadi. Nah, dari beberapa poin-poin tadi kita mencari tema-tema yang esensial gitu. Dari beberapa aspek-aspek yang muncul gitu. Kita mencari pemaknaannya. Itu yang dalam tokoh Van Manen atau dalam perspektif hermeneutical phenomenology. Kemudian, tokoh selanjutnya ini juga cukup terkenal ya, namanya Clark Mustakas. Dia dikenal dengan Transcendental Phenomenology. Dalam Transcendental Phenomenology, yang coba digali adalah pengalaman partisipan terhadap sesuatu atau fenomena. Tetapi dalam menggali pengalaman tersebut berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang masih menggunakan frame teoritik atau kajian teori sebelumnya. Bagi Mustakas, kita penting untuk melakukan, dia menyebutnya sebagai ipoke, ipoke, itu tulisannya epoche. Dia menyebutnya sebagai ipoke. Ipoke itu kita berusaha untuk mengosongkan apa yang kita ketahui, preasumsi, gitu ya. Asumsi awal kita tentang fenomena yang sedang kita teliti. Gitu. Misalnya saya meneliti tentang konflik ya, rekonsiliasi pasca konflik gitu. Yang saya ketahui model-model rekonsiliasi pasca konflik itu ada segregasi, ada integrasi, misalnya ya. Itu yang saya ketahui. Nah, dalam perspektifnya Mustakas, dia menjelaskan bahwa bagi seorang peneliti fenomenologi, kita tidak boleh memiliki preasumsi.
Kita tidak boleh, kita harus mengesampingkan apa yang kita ketahui tentang fenomena yang sedang kita teliti. Itu namanya aipoke, gitu. Kenapa itu harus dilakukan? Karena ketika kita menggunakan preasumsi kita atau pengetahuan kita tentang fenomena tersebut, maka interpretasi kita terhadap fenomena yang sedang kita teliti menjadi tidak original based on partisipan gitu. Tidak menjadi original sesuai dengan partisipan yang sedang kita teliti karena interpretasi kita itu akan mengikuti pemahaman yang kita punya sebelumnya tentang fenomena tersebut gitu. Jadi bagi Mustakas kajian teori itu nggak penting gitu bagi Mustakas karena Mustakas menganggap bahwa ketika kita mau melakukan penelitian aipoke itu menjadi penting. Kita berbicara dan menginterpretasi sesuai dengan keadaan sebenarnya dari partisipan, bukan berkaitan dengan pemahaman kita terhadap fenomena tersebut, itu menjadi hal yang sangat original dalam sebuah riset fenomenologi. Gitu makanya aipoke itu menjadi sangat penting. Gitu teman-teman. Setelah itu kita kemudian melakukan penelitian gitu ya. Jadi aipoke dulu, kosongkan pikiran kita, preasumsi kita kemudian ditaruh dulu gitu ya. Kemudian setelah itu kita ngambil data dan analisis data. Dengan cara itu kemudian data-data yang sudah kita analisis menjadi lebih original dan tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman subjektif atau pemahaman-pemahaman kita dari buku-buku dan literatur-literatur gitu ya yang ada sebelum kita melakukan penelitian gitu. Nah, cara menganalisis datanya eh, dalam perspektifnya Mustakas itu kita berupaya untuk reducing significant statements gitu ya. Jadi kita mereduksi statement-statement pengalaman-pengalaman yang kita kira signifikan berkaitan dengan fenomena yang kita teliti. Kemudian selanjutnya sama ya teman-teman, kita juga melakukan kategorisasi tema dari significant statement tadi, tema-tema apa yang muncul gitu. Berkaitan misalnya orang setelah menjalani konflik itu mereka merasakan kecemasan-kecemasan untuk kembali berrelasi dengan kelompok yang pernah mereka berkonflik bersama gitu. Nah, bentuk-bentuk kecemasannya apa saja? Dari bentuk-bentuk tadi kemudian dibuat dalam tema-tema yang kita kategorisasikan. Apa yang kita reduksi, statement-statement apa yang kita reduksi bagi Mustakas itu ada dua, yaitu textual description sama structural description. Kalau textual description itu berkaitan dengan apa pengalaman mereka setelah mengalami konflik itu, pengalaman mereka apa. Misalnya mereka mencoba menata hidup kembali, coba untuk memaafkan orang yang pernah mereka temani konflik, gitu kan. Ada proses pemaafan yang mereka lakukan, setelah itu ada proses pertemuan dengan orang-orang yang pernah berkonflik dengan mereka gitu. Itu pengalaman, itu namanya textual description. Selain itu kita juga mencoba untuk mengidentifikasi structural descriptions. Structural description itu adalah hal-hal unik di balik pengalaman tersebut gitu. Dan bagaimana hal unik itu bisa terjadi gitu. Nah, kalau contoh di videonya Budian kemarin berkaitan dengan kalau misalnya pendekatannya fenomenologi ya. eh, Pendekatannya fenomenologi yang kita lihat dari structural description tadi karena kelompok Kristen dan Islam kemudian mereka segregasi pemisahan tempat tinggalnya pasca konflik di Ambon itu. Kemudian structural description yang menarik itu adalah karena mereka berupaya untuk tetap menjalin keterhubungan dengan saling berkunjung. Meskipun saat ini mereka terpisah secara letak geografis ya. Mereka tetap mau berusaha untuk menjalin keterhubungan, saling mengunjungi ketika ada acara-acara hari-hari keagamaan, hari-hari besar keagamaan atau hari raya. Itu yang namanya structural description, hal-hal unik yang terjadi di balik pengalaman tersebut, gitu. Nah, setelah kemudian mengidentifikasi textual dan structural description, maka itu yang kita sebut sebagai essence atau makna dari sebuah pengalaman. Nah, itulah merupakan inti dari sebuah penelitian. Gitu.
Itu menurut Mustakas. Nah, setelah kita menemukan maknanya, baru deh kita kemudian mengkajinya dan melihatnya berdasarkan teori-teori atau hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Gitu. Jadi, bagi Clark Mustakas, kajian teori itu justru dilakukan di akhir penelitian setelah data sudah terkumpul, temanya sudah terbentuk, gitu kan, hasil penelitian sudah ada, esensinya sudah didapatkan, baru deh kita kemudian melakukan kajian teori atau literatur review dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Karena apa tadi? Karena Mustakas mengharapkan bagi peneliti fenomenologi itu mereka terlebih dahulu melakukan eye pocket tadi, gitu, mereduksi atau mengurangi bahkan meletakkan preasumsi yang dipunyai oleh peneliti sebelum meneliti fenomena tersebut gitu. Oke, itu berkaitan dengan Clark Mustakas. Nah, saya ingin memberikan beberapa deskripsi ya teman-teman yang kemudian saya sadur dari bukunya Langdrich. Gitu. Penerapan pendekatan fenomenologi dalam psikologi itu tidak berfokus pada pemahaman kognisi individu, gitu. Jadi bukan tentang apa yang ada dalam pikiran individu tadi, gitu. Bukan tentang bagaimana proses kognisi di dalam otak, gitu. Bukan. Seperti pada psikologi mainstream pada umumnya. Karena Langdrich ini menganggap bahwa psikologi itu banyak dilakukan dalam setting-setting eksperimental ya, gitu, terkait dengan proses-proses kognisi. Kalau kita lihat Wilhelm Wundt itu sangat eksperimental ya teman-teman. Nah, ini dia merefleksi apa yang ada dalam pemahaman atau perspektif Wilhelm Wundt gitu. Seperti pada psikologi mainstream pada umumnya, lebih dari itu, penggunaan pendekatan fenomenologi dalam psikologi mengharuskan peneliti untuk fokus pada pengalaman individu. Jadi kita fokus pada pengalaman sesuatu yang sudah dilalui, bukan apa yang mereka pikirkan tentang hal tersebut. Gitu. Baik itu dalam penampilan dan keseharian mereka maupun relasi, hubungan antar individu. Oleh karena itu, pikiran tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang bersifat pribadi bagi seorang individu. Jadi, karena yang digali adalah pengalaman mereka terhadap sebuah kejadian, situasi, atau fenomena, maka dalam perspektif fenomenologi tidak menganggap bahwa proses kognisi itu adalah sesuatu yang sifatnya uh, privat gitu atau pribadi gitu. Tetapi diakui sebagai sesuatu yang secara intrinsik bersifat publik. Maksudnya dipengaruhi oleh publik dan dibagi kepada publik gitu. Jadi pengalaman bagi individu itu bagaimana mereka melalui sesuatu gitu kan, melalui situasi bencana misalnya, melalui pengalaman yang mereka alami, itu dipengaruhi. Cara-cara mereka itu dipengaruhi oleh lingkungan mereka, dipengaruhi oleh publik di lingkungan sekitar mereka, dan mereka bagi kepada publik. Nah, penerapan metode fenomenologi dalam psikologi mencoba mengelaborasi apa yang terjadi antara seseorang dan dunia yang mereka huni. Gitu. Itu yang kita elaborasi dalam pendekatan fenomenologi, termasuk hubungan antara orang-orang, intersubjektivitas, daripada mencari pola berpikir atau proses kognisi individu di otak mereka gitu. Nah, itu yang disebutkan oleh Langdrich. Jadi, penelitian fenomenologi itu memang sangat peka terhadap cara-cara individu dalam melakukan keseharian mereka dan melalui pengalaman yang mereka alami gitu. Contoh, saya berikan contoh ya teman-teman. Nah, ini. Ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Berkaitan dengan uh, seperti apa atau bagaimana city workers ini, pekerja-pekerja di kota, dengan di desa ini mempersepsikan dunia. Gitu. Jadi, uh, gambar-gambar ini saya kira cukup merepresentasikan teman-teman ya persepsi tentang bagaimana menjalani dunia gitu ya, pengalaman-pengalaman mereka pada pekerja-pekerja di kota dengan masyarakat-masyarakat di pedesaan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini
Orang di kota sibuk dengan komputer mereka, bekerja dikejar waktu gitu kan, terburu-buru di stasiun gitu kan. Kemudian kita bandingkan dengan ini ya, ritmenya sangat lambat gitu kan, santai gitu kan. Mereka tidak dikejar waktu apapun dan tidak dikejar oleh siapapun gitu. Kemudian saya ingin menunjukkan gambar yang paling di atas sini ya. Jadi saya cerita, ini tuh sebuah lahannya ini terletak di Merauke teman-teman. Dan gambar ini menunjukkan seperti apa pandangan tentang dunia antara masyarakat pedesaan dengan orang-orang kota, terutama pemerintah, gitu ya, berbeda. Nah, dalam gambar ini, sebelah kanan ini adalah daerah yang kemudian konsesi lahan yang akan kemudian dijadikan sebagai lahan food estate, gitu, sawit. Ini akan dijadikan lahan food estate terutama untuk komoditi sawit ya teman-teman, untuk sawit. Kemudian yang sebelah ini adalah lahan hutan yang masih dan coba untuk terus diperjuangkan oleh masyarakat adat di sana untuk tetap lestari, tidak boleh digarap oleh siapapun gitu. Dan ini adalah lahan yang dulunya juga menjadi lahan masyarakat adat tetapi sudah diambil alih oleh pemerintah untuk menjadi food estate. Nah, ini menunjukkan persepsi orang-orang tentang dunia atau lingkungan sekitar mereka itu berbeda. Yang satu menganggap bahwa sawit ini adalah sebuah komoditi yang sangat dibutuhkan. Orang-orang butuh semuanya sawit, butuh minyak, gitu ya. Butuh minyak, makanya kemudian deforestasi, ya, menjadikan hutan sebagai membabat hutan kemudian menggantinya dengan perkebunan-perkebunan terutama perkebunan sawit itu menjadi hal yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan gitu. Tetapi bagi sisi yang lain, bagi orang-orang masyarakat adat atau orang-orang pedesaan di sini, mereka menganggap bahwa hutan itu adalah ibu mereka karena ibu mereka itu harus dijaga. Kenapa demikian? Karena layaknya ibu, hutan itu memberikan atau menyajikan makanan untuk mereka. Gitu. Jadi nggak perlu dibuat sawit karena dalam hutan ini sudah ada makanan. Gitu. Apa yang ada dalam hutan itu? Yang pertama adalah ada sagu. Foto di bawahnya ya teman-teman. Ini masyarakat sedang eh apa? Mengambil sagu ya dari pohon sagu. Jadi apa pohonnya ditebang, kemudian diambil dalamnya, kemudian itulah yang kemudian dijadikan sebagai sagu atau makanan pokok mereka. Mereka menganggap bahwa ketika hutan mereka habis, mereka tidak lagi dapat makanan dari ibu mereka atau hutan itu sendiri, gitu. Makanya kemudian mereka berusaha mati-matian untuk mempertahankan hutan. Di samping di sana ada sagu, di dalam hutan juga menjaga kelestarian rawa mereka ini. Dari situ mereka dapat ikan yang kemudian menjadi pendamping dari makanan pokok atau sagu yang mereka sudah ambil dari hutan. Itu, itu yang menunjukkan perbedaan tentang bagaimana orang-orang pekerja di kota berupaya untuk konsumtif, sementara orang-orang desa yang di sini, contoh di sini ya, berupaya untuk berburu, melihat prosesnya karena kebutuhan dasar mereka adalah tidak aktualisasi diri mereka adalah proses ini gitu. Begitu teman-teman. Nah, contoh lain lagi, orang orang di kota sibuk dengan eh, kondisi minyak goreng langka dan mahal. Itu sementara orang-orang di suku Boti di Nusa Tenggara Timur, mereka sudah terbiasa untuk mengolah kelapa menjadi minyak goreng. Gitu. Itu yang mereka lakukan. Jadi pekerjaan-pekerjaan bagi mereka itu adalah pekerjaan-pekerjaan tradisional yang memang disediakan oleh alam. Makanya ketika hutan alam mereka diambil alih untuk konsesi lahan, deforestasi, mereka menganggap bahwa itu merupakan hal yang bukan menjadikan mengadakan lapangan kerja buat mereka, tetapi justru mengambil kehidupan mereka gitu. Karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan-pekerjaan tradisional yang sebenarnya sudah tersedia dari alam.
gitu. Dan mereka tidak pernah merasa bahwa minyak goreng itu mahal karena kelapanya diambil dari hutan gitu kan, dari daerah-daerah pesisir, kemudian minyak minyak goreng mereka minyaknya kelapa, kemudian mereka jadikan minyak kelapa untuk menggoreng, sebagainya lagi dijadikan sebagai minyak untuk rambut ya, gitu. Itu, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa uh, pengalaman tentang bekerja antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan itu sudah berbeda, gitu. Jadi pengalaman inilah yang kemudian kita gali dalam riset fenomenologi. Begitu. Baik, ada beberapa tipe fenomenologi. Tipe yang pertama adalah hermeneutical fenomenologi yang sudah disebutkan oleh Van Manen tadi ya teman-teman. Jadi kita fokus pada life experience, pengalaman hidup dari individu, kemudian text of life. Jadi yang kita analisis adalah teks, gitu. Tulisan-tulisan, narasi-narasi. Begitu teman-teman. Jadi contoh misalnya, kita ingin melakukan penelitian tentang seperti apa life experience dari uh, apa namanya seorang proklamator gitu, Bung Karno, atau life experience dari beberapa orang-orang yang sedang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia gitu. Mulai dari zamannya BPUPKI, kemudian PPPKI gitu kan. Nah, itu yang kita teliti, kemudian kita mengumpulkan teks-teks yang ada pada tokoh-tokoh tersebut, kemudian kita berupaya untuk menginterpretasi pengalaman tadi, gitu, gitu teman-teman. Kemudian, misalnya, contoh lain, ketika kalian mau melihat bagaimana apa namanya pengalaman individu yang tinggal di pengungsian, kemudian kalian memberikan tugas kepada mereka selama 20 hari, saya meminta kepada informan atau subjek kalian yang ada di pengungsian tadi untuk menuliskan pengalaman-pengalaman mereka dalam bentuk diary, gitu ya. Jadi kalian meminta mereka untuk membuat diary pengalaman mereka selama berada di pengungsian, gitu. Setelah itu kalian coba untuk menganalisis text of life tadi, gitu. Teks-teks yang mereka tulis, narasi-narasi yang mereka tulis, kemudian kalian coba untuk menginterpretasi. Jadi interpretasinya dari peneliti itu sendiri, gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi ini bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Mostakas tadi tentang aipoke ya, karena ini berupaya untuk mengambil interpretasi dari peneliti langsung gitu. Itu. Tapi yang dianalisis adalah teks. Yang kedua adalah transcendental fenomenologi. Kalau transcendental fenomenologi itu fokus pada pengalaman dari partisipan daripada interpretasi peneliti gitu. Itu teman-teman. Jadi fokusnya adalah kita hanya membicarakan, mencoba untuk mengidentifikasi textual dan structural description gitu dari partisipan kita. Gitu kan. Kemudian kita mengambil esensinya. Makanya fokusnya bukan terhadap interpretasi peneliti tapi pengalaman dari partisipan. Untuk fokus pada pengalaman dari partisipan, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus melakukan yang namanya aipoke tadi gitu. Jadi menghilangkan atau menaruh terlebih dahulu preasumsi pengetahuan kita berkaitan dengan pengalaman atau fenomena yang sedang kita teliti. Setelah itu, kita coba untuk menggali textual description atau pengalaman tadi dan structural description atau hal-hal unik yang ada dalam sebuah pengalaman yang diceritakan oleh si partisipan kita. Gitu. Jadi umumnya inilah tipe fenomenologi. Ada hermeneutical fenomenology yang basisnya adalah teks dan fokus pada interpretasi peneliti. Ada transcendental fenomenologi yang basisnya adalah kita menyuarakan pengalaman-pengalaman dari partisipan, kemudian menaruh preasumsi atau melakukan aipoke, kemudian mencari makna dari textual dan structural description. Gitu. Nah, kalau berbicara tentang jadi cara mudah untuk memahami fenomenologi, kalau teman-teman mau bandingkan dengan studi-studi sebelumnya yaitu naratif, studi kasus, gitu ya.
Yang pertama adalah fenomenologi itu mengambil tidak hanya satu individu, tapi beberapa individu gitu. Kalau naratif umumnya ya teman-teman adalah kita menyuarakan gitu ya, membuat narasi, penelitian naratif pada pengalaman individu, biografinya satu individu tadi. Tapi kalau fenomenologi kita mengambil beberapa individu berkaitan dengan fenomena atau pengalaman tadi. Misalnya ya, contoh tadi uh, gempa di Palu gitu. Nah, dalam fenomena atau mengalami pengalaman sebagai penyintas gempa di Palu atau pengalaman sebagai relawan di Palu misalnya, gitu ya. Yang kita ambil adalah tidak hanya Pak Fat saja misalnya punya pengalaman sebagai misalnya ya, punya pengalaman sebagai relawan di Palu. Tidak hanya itu, tapi saya ambil beberapa orang. Saya ambil juga Bu Dian, saya ambil Bu Sakina, gitu ya, sebagai partisipan saya untuk melihat seperti apa sih Pak Fat, Bu Dian, dan Bu Sakina eh, menginterpretasi pengalamannya sebagai seorang relawan gitu. Atau ada orang yang penyintas gitu ya. Penyintasnya nggak hanya satu untuk dinarasikan, tapi kita ambil beberapa individu gitu. Setelah itu, hal kedua yang mendefinisikan fenomenologi adalah meaning of life, experiences of apa gitu. Jadi mereka memaknai pengalaman mereka tentang apa. Tentang apa itu? Ini kita menggali tentang apa nih? Harus ada berarti fenomenanya, situasinya tentang apa nih? Apa yang akan kalian gali tentang fenomena apa gitu? Dari beberapa individu tadi, gitu. Gitu. Yang ketiga adalah kita berupaya untuk membuat fenomenon atau konsep. Konsep tentang beberapa individu tersebut berkaitan dengan pengalaman mereka, gitu. Nah, untuk menarik konsepnya, berarti apa yang harus kita cari? What is common in individual conception of meaning? Gitu. Atau mencari universality. Misalnya, dari tiga contoh tadi, tiga relawan tadi ya, ada Pak Fad, ada Budian, ada Bu Sakinah. Gitu. Kemudian ditanyakan bagaimana pengalaman Pak Fad, Bu Dian, dan Bu Sakinah ketika menjadi seorang relawan di Palu. Yang satu saya misalnya bercerita bahwa saya mengalami kondisi yang sangat berat pada saat itu. Itu karena saya ditempatkan pada pos layanan di mana secara psikologis mereka terdampak cukup berat. Gitu. Sementara Bu Dian itu ditempatkan pada pos layanan yang sebenarnya tidak terdampak psikologis cukup berat oleh penyintas-penyintasnya orang-orangnya. Itu kan sudah memberikan pemaknaan yang berbeda. Tapi yang kita cari pada fenomena atau pada penelitian fenomenologi adalah yang common pada beberapa individu tadi, gitu ya. Kemudian kita buat ini loh hal yang bersifat universal dari pengalaman tiga orang tadi. Kemudian kita juga membuatnya ini loh hal yang bersifat spesifik pada masing-masing individu, gitu. Itu yang kita lakukan pada penelitian fenomenologi. Kita cari yang universal, kemudian kita juga mencari yang spesifik. Kemudian selanjutnya, apa yang kita deskripsikan dalam hal ini adalah what and how of experience. Jadi yaitu structural dan textual description yang saya sudah jelaskan tadi. Begitu teman-teman. Jadi 5 hal inilah yang kemudian kita bisa ambil shortcutnya kalau kalian mau membedakan ya antara fenomenologi, studi kasus, dan naratif gitu ya. 5 hal inilah yang mendefinisikan fenomenologi, yaitu beberapa individu tidak hanya satu, meaning of life experiences dari fenomena apa, kemudian kita mengkonseptualisasikan, cara mengkonseptualisasikannya dengan apa? Mencari sesuatu yang common pada beberapa individu untuk melihat aspek-aspek yang universal atau pemaknaan atau pengalaman yang universal dan pengalaman yang spesifik, kemudian what and how of experience atau melihat textual dan structural description. Oke, ini ada beberapa penelitian teman-teman yang coba saya tampilkan ya, yang menggunakan pendekatan fenomenologi gitu. Jadi ini ada penelitian dari Barbara Corney. Dia meneliti tentang aggression in the workplace gitu. Jadi dia pakai hermeneutical fenomenology. Dalam riset ini
yang diambil adalah dua ini ya teman-teman, dua perawat ya, yang mereka kemudian mewawancarai, kemudian mereka em, dua perawat di rumah sakit yang apa ini yang pernah gitu, yang pernah mengalami aggression atau perilaku agresi gitu, perilaku bullying, verbal maupun physical aggression gitu. Dia mengambil dua dua perawat tadi. Nah, hasil dari eh, dalam penelitian ini juga dijelasin, sorry, dalam penelitian ini juga dijelasin kalau cara pengambilan penelitiannya, dia berusaha untuk bertanya kepada perawat tadi atau partisipannya, bagaimana yang kalian rasakan ketika kalian mendapatkan perilaku bully gitu. Itu yang ditanyakan oleh uh, si peneliti. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata para perawat itu di samping dari dampak besar ketika mereka mengalami bullying, sebenarnya dalam pengalaman perilaku agresi yang mereka dapatkan, mereka tuh tidak sadar kalau mereka sedang mendapatkan perilaku agresi gitu. Sadarnya itu nanti kalau dikasih tahu sama orang lain, itu sebenarnya kamu dapat perilaku agresi loh, itu sebenarnya kamu dapat kekerasan verbal loh, itu kamu sedang dibully loh gitu. Gitu. Karena apa? Karena mereka memahami menginternalisasi bahwa perilaku perawat itu seharusnya memang merawat, care gitu kan, kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang humanistik gitu, kemudian tidak responsif terhadap perkataan-perkataan orang lain yang menyakitkan gitu. Ya harus harus menerima gitu. Itu yang mereka internalisasi gitu. Nah, justru kalau mereka mendapatkan perilaku agresi baik itu verbal maupun non-verbal, mereka merasa bahwa mereka justru menjadi feeling guilty gitu. Jadi, apakah saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik ya? Apakah saya tidak merawat pasien-pasien saya dengan baik ya? Sehingga pasien saya menjadi seperti ini gitu. Dan hal tadi ketika dia mendapatkan bully tadi itu menjadikan mereka justru menyalahkan diri sendiri dan kemudian menurun harga dirinya gitu. Jadi dia tidak sadar kalau mereka sedang mendapatkan bully tadi. Justru menginternalisasi bahwa pekerjaan yang dilakukan, dia sedang melakukan pekerjaan dengan tidak maksimal gitu. Gitu. Itu hasil penelitian dari riset ini dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Gitu. Oke, kemudian contoh riset yang kedua. Nah, ini uh, mereka melakukan studi fenomenologis tentang kebahagiaan guru di Papua. Gitu, gitu teman-teman. Jadi, uh, faktornya kenapa mereka kemudian uh, melakukan penelitian ini tentang konsep kebahagiaan guru di Papua karena mereka melihat, peneliti melihat bahwa menjadi guru di Papua itu vibes-nya beda banget ketika menjadi guru di Jawa gitu. Baik itu dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana gitu kan. Apalagi riset ini belum dilakukan di masa pandemi ya. Coba deh kita lihat kebahagiaan guru di Papua itu ketika masa pandemi gitu. Masih ada nggak ya belajar dari rumah? Tantangannya kayak gimana? Apakah guru-guru itu harus menjemput bola justru dari rumah ke rumah datang ke siswa-siswanya gitu ya? Karena keterbatasan tadi, apalagi di daerah-daerah Papua jadi yang eh, di daerah remote ya, bukan di kota Jayapuranya, tapi di desa-desa di pedalaman-pedalamannya gitu. Bagaimana kemudian? Nah, jadi dari penelitian ini, peneliti menemukan hasil penelitian bahwa guru mengarahkan perasaannya ke hal-hal yang positif berdasarkan pengalaman selama mengabdi, gitu. Jadi mereka lebih melihat positif insight daripada mengembangkan perasaan-perasaan negatif ketika ditempatkan menjadi guru di Papua, gitu. Contoh misalnya,
Ketika siswa-siswa di pedalaman dapat mengikuti pelajaran yang diberikan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, itu merupakan pengalaman yang sangat bernilai bagi mereka. Dan itulah yang menjadikan mereka bahagia menjadi guru di sana. Kalau siswa-siswanya mampu untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, hal yang menjadikan mereka bahagia lagi terkait dengan pengalaman tersebut adalah dapat menunjukkan identitas guru secara langsung di pedalaman gitu. Karena apa? Karena identitas guru itu sebagai sesuatu hal yang eh, di sana ya dianggap sebagai, jadi dipanggil Pak Guru dan Bu Guru itu tidak hanya oleh siswa-siswanya, tapi juga oleh orang tua siswa, masyarakat sekitar gitu. Jadi identitas guru itu menjadi identitas yang sangat positif gitu dan menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi mereka. Itu kemudian adanya kesatuan kerja di antara para guru dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat maupun keluarga mereka gitu. Itu yang menjadikan mereka bahagia gitu. Dan hal ini kalau kita kembali ya ke slide awal tadi, inilah yang merupakan tacit knowledge gitu. Hal-hal ini tidak ada dalam konsep kebahagiaan gitu ya. Tidak ada dalam konsep kebahagiaan yang ada dalam psikologi mainstream tadi. Itu ada dalam explicit knowledge gitu. Tapi pengalaman-pengalaman ini coba melihat siswa-siswa itu mampu untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi itu merupakan hal yang bahagia. Ini adalah tacit knowledge gitu. Sesuatu pengalaman yang menjadikan mereka bahagia dan ketika kita tidak melakukan pendekatan fenomenologi ini, kita tidak dapat mengetahui tacit knowledge dari orang-orang yang sedang atau pernah atau saat ini melakukan atau mengalami fenomena tadi gitu. Fenomena apa? Menjadi guru di Papua misalnya. Yang sebenarnya itu kondisinya sangat berbeda dengan menjadi guru di daerah-daerah atau kota-kota yang sudah cukup maju. Begitu teman-teman. Oke, berkaitan dengan materi kita hari ini, saya akan memberikan beberapa penugasan ke teman-teman yang kemudian teman-teman harus jawab pada Google Form ya. Yang pertama adalah tulis reaksi atau refleksi bebas Anda terhadap pertanyaan di bawah ini. Masalah fenomena sosial apa yang menarik perhatian saya untuk diteliti dengan pendekatan fenomenologi? Setelah teman-teman memahami materi tadi tentang fenomenologi, kira-kira apa ya yang menarik untuk diteliti dengan pendekatan fenomenologi? Kemudian kenapa topik tersebut penting untuk teman-teman gali? Nanti langsung isi aja di Google Form-nya ya. Dan apa yang masyarakat ilmiah dan umum ketahui tentang masalah ini, apa yang tidak diketahui. Gitu. Masyarakat ilmiah itu masyarakat akademik, tentang di jurnal itu bagaimana, kemudian kira-kira apa yang belum diketahui di jurnal itu, apa yang berbeda dasein dan dasolennya antara yang ada di teori dengan kenyataan. Gitu. Kemudian apa yang masyarakat umum atau masyarakat awam tahu tentang fenomena tersebut. Gitu. Ini 3 poin ini yang kemudian baru teman-teman jawab setelah menyimak video dari saya gitu. Tentunya akan sulit buat teman-teman pahami ketika teman-teman tidak memahami dulu apa itu fenomenologi. Oke. Baik, kalau demikian teman-teman mungkin bisa teman-teman lanjutkan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini dari poin 1, 2, dan 3. Sampai ketemu lagi pekan depan dengan dosen masing-masing karena untuk pendekatan etnografi dan kronologi teori kembali ke dosen masing-masing di kelas ya teman-teman ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.